Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Dia zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Memperhatikan, yang Maha Memberi, memberikan rezeki, memberikan, ilmu, memberikan kelapangan, memberikan, banyak hal kepada kita. Moga-moga pelajaran kita hari ini menjadikan kita makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang senang berzikir, dalam arti, ingat kepada Allah, waladzikrullahi akbar, sesungguhnya ingat kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar, dan ingat ini bukan sekedar ingat dalam sholat ya, tapi, selalu ingat kepada Allah dalam setiap tahap kehidupan kita, menyertakan Allah dalam setiap, episode kehidupan kita, ujian-ujian kita ini ya, dan semoga kita menjadi orang yang beruntung. Karena orang-orang yang beruntung itu adalah, orang yang di dunia ini diberikan kenikmatan oleh Allah, diberi nikmat yang macam-macam, yang banyak ya, kemudian ada sedikit ujian juga, mungkin buat beberapa orang menjadi banyak ya, dan ujian itu tapi tentu saja ujian itu pasti lebih sedikit dari karunia-Nya. Dan kemudian kalau kita sudah diberikan ujian, kita juga diberikan tools-nya, alatnya untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan, petunjuknya di dalam Al-Quran, tapi juga kita diberikan beberapa senjata-senjata atau trik-trik supaya kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, yaitu dengan kita, berdoa ya, berdoa kepada Allah sehingga Allah akan memudahkan urusan-urusan kita, mendampingi kita dalam setiap masalah kita. Kalau kita kurang sabar ya kita minta diberikan kesabaran, kita minta kurang ilmu diberikan ilmu, minta minta diberikan ilmu, dan doanya itu gratis dan setelah itu ketika kita selalu ingat kepada Allah, dzikrullah kepada Allah, maka Allah juga akan, mengikuti kita, maksudnya apa, menjadi teman kita, menjadi wali kita dalam menjalani kehidupan ini dan ujung-ujungnya nanti kita iya, sukses dalam kehidupan dunia dan sukses di akhirat. Jadi sebetulnya kalau kita mengetahui kunci-kunci kehidupan ini, harusnya kehidupan ini menjadi lebih mudah untuk dihadapi dan kita bisa menggapai kesuksesan kita yang sejati ya, yaitu di akhirat nanti dan itu semuanya adalah memang rahmat dari Allah bukan dari amal kita ya, karena amal kita tuh nggak seberapa dengan nikmat-nikmat surga yang Allah berikan kepada kita. Tapi, ketaatan kita, kemauan kita untuk selalu mendekat kepada Allah dan ingat kepada Allah itu menjadikan Allah cinta dan memberikan cintanya, rahmatnya sehingga mendapatkan surga yang tentu saja menjadi, tujuan ya, idaman dari, kehidupan kita, selanjutnya ya. Dan insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang merasa rugi ketika menempuh kehidupan ini, ya. Jadi episode kali ini kita akan belajar surat Al-Waqiah, kalau ada waktunya cukup, ayat dari kita ulangi dulu dari ayat 48 sampai ayat 8 sampai dengan ayat 21 ya. Dan kita akan diajarkan tentang, bagaimana manusia itu dibagi menjadi, 3 kelompok ya. Ada yang mengatakan sebenarnya secara ininya, garis besarnya ada 2 kelompok, tapi ada yang mengatakan 3 kelompok, ada yang mengatakan 4 kelompok ya, nanti kita lihat. Dan di situ nanti, akan dibahas tentang kelompok yang pertama, yang paling top markotop, yaitu, as-sabiqun as-sabiqun dan ulaikal muqarrabun ya. Ini berita gembira semuanya ini menjadikan insya Allah kita tersenyum dan meskipun belum tentu kita bisa menjadi muqarrabun ya, karena muqarrabun itu masya Allah nanti kita lihat syarat-syaratnya juga ya, apa, ya kita nggak tahu kita bisa menjadi muqarrabun atau tidak, karena nanti kita lihat kenapa seperti itu. Baik baik kita bisa mulai Teh Ika mungkin bisa sharing, eee, slide-nya.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita dibukakan ilmu, dibukakan dada kita untuk bisa memahami segala sesuatunya dengan lebih baik. Baik. Dimulai dengan ayat 7, kita di ayat 7 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum aswajan salasah. Dan keadaan kamu nanti di akhirat itu ya, aswaja menjadi menjadi aswaj itu artinya golongan dibagi, dan berapa aswaj disebutkan salasah, ada 3 golongan ya. Dan di dalam kita lihat di dalam ayat ini bahwa fiil yang dipakai itu adalah fiil madi ya, kuntum asal katanya kana ya, kuntum keadaan kamu sekalian, keadaan kamu sekalian itu dipakainya fiil madi atau fiil yang masa lalu gitu. Padahal kan masih akan datang, masih akan belum terjadi, tapi disebutnya dengan fiil masa lalu, fiil madi. Kenapa pakai fiil madi? Untuk menunjukkan kepada manusia dalam ya ilmu balaghah Quran itu fiil madi dipakai untuk future, untuk masa yang akan datang, untuk menunjukkan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Ya. Jadi akan terjadi bahwa nanti di akhirat itu kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Baik, lanjut lagi. Baik, kemudian wa kuntum aswajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama ya. Golongan yang pertama itu ashabul maimanah, yaitu golongan kanan ya. Kemudian disebutkan lagi wa ashabul maimanah. Siapa itu orang-orang? Apa itu golongan kanan? Ya, apa itu golongan kanan? Ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah ashabul maimanah. Dalam ayat 8 disebutkan seperti itu. Kemudian dalam 9 disebutkan wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan yang selanjutnya adalah golongan kiri. Wa ashab golongan masy'amah, golongan kiri. Ma ashabul masy'amah. Apa sih golongan kiri itu? Ya, jadi tidak langsung dijelaskan, tapi Allah ingin menarik. Biasanya kalau dengan pertanyaan itu menurut beberapa penafsir disebutkan dengan Allah memberikan pertanyaan itu tujuannya supaya kita menjadi apa ya gitu kan, jadi tertarik gitu sehingga pengen tahu kelanjutannya apa gitu. Kemudian jadi ini ashabul masy'amah. Kemudian ayat yang 9 wasabiquna sabiqun ya 10. Kayaknya saya agak ini ya, rancu ini. Apa slide-nya ada yang wasabiquna sabiqunnya kok nggak ada nih. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Oh, ada. Yang biru ya ini, itulah nih. Wasabiquna sabiqun, dan yang ketiga adalah as-sabiquna sabiqun ya. Dan mereka adalah ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik loh sebetulnya karena awal-awalnya disebutnya golongan kanan, golongan kiri, kemudian as-sabiqun gitu. Bukannya diurut gitu kan. Diurut misalkan golongan kiri, golongan kanan, terus kemudian as-sabiqun atau golongan as-sabiqun golongan kanan dan golongan kiri ya. Itu penjelasannya nanti ke belakangnya memang dari as-sabiqun, kemudian golongan kanan maimanah, kemudian golongan kiri masy'amah gitu. Tapi pada awalnya enggak gitu. Awalnya itu saya juga kita memang kadang-kadang terpola dengan karena kita mempunyai pendidikan yang sifatnya itu pendidikan kita itu kan konsekutif ya, jadi harus 1, 2, 3. Jadi kok konsepnya kok begini ya,
kok enggak 1, 2, 3 kemudian dijelaskan 1 apa, 2 apa, 3 apa, kan gitu ya. Ini enggak di dalam Al-Qur'an seperti itu ya. Ya saya hanya ingin menunjukkan aja bahwa Al-Qur'an tidak selalu pola pikirnya sama dengan pola pikir manusia gitu. Dan apa yang ada di belakang itu semua walau alam saya juga belum tahu gitu kenapa gitu ya. Baik, yang ayat 10, wasabiquna sabiqun. Ayat selanjutnya, slide selanjutnya kayaknya, coba Teh. Oh ya, kayaknya kelewat lagi nih saya nih. Asabikun aja, saya jelasin aja asabikun. Jadi baik, selanjutnya, apakah asabikun? Asabikun itu slide-nya ke-cut tadi ya kayaknya. Jadi asabikun itu asal katanya sabako. Sabako, belum, di sini aja Teh, ini saya terangin secara arisan aja. Sabako itu artinya, orang yang datang terlebih dahulu, sabako itu, fiilnya artinya datang terlebih dahulu, ya. Kalau di pengajian kita itu Tehtini itu sabiqunah dia tuh. Paling datang tuh selalu yang paling awal, itu Tehtini ya, as-sabiqunah. Dia itu adalah orang yang selalu datang lebih awal, ya. Nah, Eee, jadi asal katanya sabako, ya, sabiqu artinya orang yang duluan, gitu. Orang yang duluan, ya. Wasabiquna sabiqun diulangin 2 kali dan artinya adalah orang yang terlebih dahulu dan mereka adalah juga orang yang terlebih dahulu masuk surga, maksudnya gitu, ya. Kalau di dalam tafsir, mmm dari tafsir Al-Misbah disebutkan, maaf, yang disebut dengan as-sabiqun adalah sekelompok orang atau orang-orang yang mereka itu, selalu mendahului dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, ya. Orang yang selalu kalau kalau di dalam konteks agama jadinya adalah orang yang selalu, amalnya, melesat lebih dulu dari yang lain. Orang lain belum sedekah, dia udah sedekah pagi-pagi, udah sedekah gitu. Orang lain belum hafal, misalnya baru hafal sedikit, dia udah duluan menghafal gitu ya. Atau kalau misalnya di dalam dunia kehidupan kehidupan berbangsa kita, sabikun itu adalah misalnya Bapak Presiden pertama kita dan Bapak Wakil Presidennya. Mereka adalah orang yang pertama kali sebelum orang lain mendeklarasikan, dia udah mendeklarasikan tentang kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi asabikun itu apa ya, pelopor gitu ya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia pelopor gitu. Tapi intinya adalah orang yang duluan gitu, orang yang lebih dulu melakukan sesuatu. Ya, orang lain belum melakukan, dia udah melakukan. Itu adalah as-sabiqun. Dan kalau ada orang yang, "Nanti saya, lihat aja, Teh mau ini, ngapalin Quran, nanti saya ngelihat sama Teh dulu aja yang ngapalin, nanti baru saya," gitu. "Nanti ajarin saya." Nah, ini udah bukan as-sabiqun berarti, karena buntut gitu loh, ngebuntut gitu ya. Nggak apa-apa ngebuntut juga nanti ada tempatnya lagi, itu termasuk ashabul yamin atau ashabul maimanah. Jadi orang sabikun itu kan seperti, para nabi itu jelas as-sabikun karena merekalah yang memulai, mereformasi, konsep-konsep agama yang melenceng ya. Jadi mereka itu adalah as-sabikun ya. Jadi yang disebut dengan, wasabiqunas sabiqun adalah orang ini kata-katanya kan 2 sama ya, tapi maknanya adalah orang yang Eee mereka itu adalah orang yang mendahului yang lain di dalam beramal, di dalam beriman, di dalam berkarya gitu, dan mereka itu adalah as-sabiqun. Mereka juga adalah orang yang duluan masuk ke dalam surga. Nanti kita lihat ada hadis-hadisnya mereka tentang, bagaimana, deskripsi tentang as-sabiqun itu. Dan as-sabiquna itu adalah ulaikal muqarrabun. Ulaika mereka itu adalah al-muqarrabun. Mereka itu adalah orang-orang yang didekatkan ya, bukan muqarribin. Kalau muqarribin itu adalah orang yang mendekatkan diri dengan sekuat tenaga gitu ya. Tapi muqarrabun itu adalah orang yang didekatkan
ya, didekatkan mendapat karunia dari Allah juga untuk mendekat kepada Allah karena dia tuh memang orang yang layak, karena dia sudah mendahulukan menjadi pelopor dari amal-amal kebaikan, maka Allah mendekatkan, dia kepadanya, ya. Fi jannatin naim, maka mereka itu di dalam, jannah, dalam surga an-naim, na'ama artinya nikmat, jadi surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Ini adalah golongan muqarrabun. Baik, mungkin, tadi Teh yang slide yang sebelumnya coba Teh, slide yang sebelumnya lagi. Baik, saya hanya ingin menambahkan di sini, jadi ini, apa namanya, ringkasannya seperti ini ya. Jadi ada ashabul yamin, ashabus shimal, terus as-sabiqun. Ashabul yamin adalah golongan kanan, menerima catatan dengan tangan kanan dan dikumpulkan di sebelah kanan untuk nanti masuk ke dalam surga, ya. Ashabus shimal adalah golongan kiri, menerima catatan amal dari tangan kiri dan mereka dikumpulkan di sebelah kiri dan nanti jurusannya jurusan neraka. Sedang as-sabiqun adalah orang-orang yang, bersegera di amal saleh dan mereka tuh akan segera masuknya ke dalam surga itu dengan segera. Di dalam beberapa hadis dikatakan mereka tuh masuk ke surganya, secepat kilat gitu, ting gitu, cepet banget gitu. Nah, akan tetapi saya ingin berikan catatan sedikit bahwa sebetulnya ada satu golongan kecil ya, golongan minoritas yang disebut dengan yang disebut dengan ashabul a'raf, yaitu ashabul, orang-orang yang ada di a'raf, ada di tempat yang tinggi. Dan ini, tidak dibahas di dalam surat Al-Waqiah, karena nanti sebetulnya ujung-ujungnya setelah sekian hukum, para ashabul a'raf itu akan dimasukkan juga ke dalam, surga. Ya, baik kita lihat sedikit, klik selanjutnya tentang ashabul a'raf ada di dalam surat Al-A'raf, ada surat yang khusus ya namanya surat Al-A'raf. Al-A'raf itu ada satu tempat yang, satu tempat di dalam, di antara surga, dan neraka dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang amal baiknya sama dengan amal keburukannya ya, balance gitu. Jadi mereka itu kalau masuk ke dalam surga belum surplus, tapi mereka karena amal kebaikannya juga mereka tidak tidak masuk neraka karena mereka mempunyai amal-amal kebaikan, ya. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam A'raf ini, mereka bisa melihat orang-orang yang di surga dan juga bisa melihat orang-orang yang di neraka. Kepada orang-orang di surga, mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Eee, Salam, keselamatan sejahtera bagi, kamu semuanya yang teman-teman yang ada di surga. Tapi mereka belum dapat masuk, ya. Tapi mereka ingin banget untuk masuk ke dalam surga tentunya. Kemudian kalau mereka melihat penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Allah, jangan tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu." Dia berdoa jangan sampai masuk ke dalam neraka. Dan orang-orang yang di atas Araf menyeru kepada pemuka kafir yang ada di surga dan neraka, karena sebetulnya orang yang di Al-A'raf tuh bisa melihat bedanya penghuni surga dan penghuni neraka ya, ada tandanya gitu. Nah, dia berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itukah orang-orang yang telah bersumpah tidak mendapatkan rahmat Allah?" Ya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Qalu masuklah kamu udkhulul jannah." Masuklah kamu ke dalam surga dan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kamu tidak akan takut dan tidak pula akan bersedih hati. Jadi, di sini apa namanya, mereka pada akhirnya memang akan masuk ke dalam surga, tapi karena itu semata-mata rahmat Allah dan setelah mereka, eee, lama ya, apa namanya, menunggu di Ashabul A'raf itu. Baik selanjutnya. Selanjutnya kita lihat ayat ayat 13 ya. Kembali lagi bahwa, ulaikal muqarrabun, ini membahas tentang al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang didekatkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sullatum minal awwalin. Mereka itu adalah banyak ya dari orang-orang yang terdahulu gitu dan wa qalilum minal akhirin dan mereka sedikit daripada orang-orang yang akhir, ya. Nah, ini jadi pembahasannya adalah tentang siapa orang awalun,
dan siapakah orang akhirun gitu kan begitu ya. Jadi karena al-muqarrabin ini kebanyakan adalah dari orang-orang awalun ya. Baik sebelum saya ini slide ini Mbak ini slide-nya apa ya? Slide ini memang dari website, agama Nasrani ya. Saya hanya ingin, mengatakan bahwa saya ingin menampilkan di sini ya tentang Nasrani karena sebetulnya kaum Nasrani itu pada awalnya memang mereka tuh orang-orang yang, mengikuti yang tauhid, yang ajarannya sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi mereka ini adalah orang-orang muqarrabun ya, Nabi Isa alaihissalam nih muqarrabun ini ya, dan orang-orang yang bersama dengan mereka juga orang-orang yang muqarrabun, karena mereka juga adalah orang-orang yang menjadi pelopor-pelopor, tersebarnya, ajaran tauhid dan mereka 12 dari muridnya Nabi Isa alaihissalam itu, mereka menurut cerita dari orang-orang Nasrani, 12-nya tuh semuanya mati, syahid. Ada yang dibakar, ada yang dipotong, ada yang disalib, semuanya syahid ya. Jadi Masya Allah ya. Semoga Allah merahmati mereka semua karena mereka sudah memberikan yang termahal dari dirinya, yaitu nyawanya. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita bahas tentang siapakah yang disebut dengan awalin dan siapakah yang disebut dengan akhirin. Ya. Jadi terdapat 2 penafsiran ya terkait dengan ayat ini, 2 ayat ini, siapakah yang awalin, siapakah yang akhirin. Kita coba selanjutnya. Apakah bisa baik, saya lanjutkan aja. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa, yang pada intinya ya, ini ada dalam sebuah hadis ya, hadisnya di sini disebutkan bahwa, Abu Hurairah ya mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan yaitu firman sullatum minal awwalin wa sullatum wa qalilum minal akhirin ini, maka para sahabat itu menjadi Eee berat ya, merasa sedih ya, merasa, wah gitu kan. Karena mereka berpikirnya kan mereka ada di masa ini, ininya ayat ketika ayat turun. Jadi mereka ya yang akhir ya mereka gitu kan. Yang awalun jadi yang sebelum, dari nabi-nabi sebelum gitu kan. Jadi mereka merasa kecewa, berat gitu ya. Maka kemudian, eee, apa namanya ini disebutkan juga bahwa salah satu di antara nabi, salah satu dari para sahabat yaitu Umar bin Khattab bahkan mengatakan, bertanya jelas-jelas tentang hal ini, ya. Beliau bertanya, dia bertanya, ya. Jadi, kemudian Umar bin Khattab ini slide-nya selanjutnya ya. Jadi, para sahabat, Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasul, ini tuh kita akhirin. Katanya kita umat yang paling mulia, tapi kok kita akhirin? Akhirin qalilun." Jadi sedikit yang masuk ke dalam surga gitu ya. Mereka bertanya tentang hal itu dan Rasulullah SAW diam, tidak menjawab ya. Baru setelah itu 1 tahun kemudian itu turunlah ayat, surat Al-Waqiah ayat 39 sampai 40. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Ya ya. Jadi, setelah 1 tahun, baru dijawab sama Allah tuh, kebayang nggak sih? Aduh, kalau kita mah udah langsung dapat surat Al-Waqiah lengkap gitu kan.
lengkap kita langsung oke gitu, akhirin lah, kita mah udah jelas kita akhirin. Kalau kita nih memang apa, kita mah udah jelas akhirin ya gitu. Tapi ini yang di tengah ini para sahabat itu sempat, "Loh yang bener ya Rasul, masa iya sih kita teh termasuk akhirin?" Gitu kan, ya gitu. Jadi, apa, ini kemudian ini salah satu pendapatnya juga, di dalam hadis disebutkan yang berpendapat. Nah, ini kan kita ngomong tentang para ahli tafsir. Bagaimana ahli tafsir menafsirkan 2 hal gitu loh, dua tafsiran. Yang satu mengatakan bahwa sahabat dan kaum muslim itu termasuk, minal, akhirin gitu. Jadi kaum muslimin kita, sahabat Rasul itu termasuk akhirin gitu. Karena di dalam ada sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku itu berharap semoga kalian," jadi kalian yang ada hadir dengan Rasul itu adalah seperempat penghuni surga, ya, atau sepertiga penduduk surga, atau setengah penduduk surga. Sedangkan yang separuh yang lainnya itu adalah untuk mereka. Jadi mereka itu minal awalun, ya, gitu kan. Ini yang berpendapat demikian bahwa sahabat itu termasuk minal akhirin, termasuk yang orang-orang yang akhir gitu loh. Karena ada hadis seperti ini, gitu. Dan apa namanya, tapi kalau kita melihat juga, lah kan Rasul kan hanya Rasul itu bukan saya hanya mengatakan hanya maksudnya gini, Rasul itu kan nomor 25 ya, sedangkan para nabi itu ada 300 ya kan. Kemudian, zaman nabi yang besar 24 ya, mereka punya umat-umatnya gitu loh. Kalaupun umatnya Rasulullah SAW itu adalah seperempat penghuni surga, menurut saya udah ada banyak gitu. Ini pendapat saya, bukan ahli tafsir. Saya tuh jadi artinya, eee, Rasul itu kan nabi yang ke-25, atau nabi yang ke-300-an dan Rasul yang ke-25 ya. Jadi tapi tetap aja para sahabat itu kayak nggak rela gitu dibilang dia termasuk apa namanya, qalilun minal akhirin gitu, sedikit dari mereka, ya. Tapi kalau kita lihat itu kan, sebetulnya kalaupun semua para sahabat itu, katakanlah para sahabat itu mereka termasuk yang muqarrabun atau as-sabiqun gitu ya, jumlahnya juga tentu saja sedikit persentasenya dibandingkan seluruh makhluk bumi yang dari kurun waktu Nabi Adam sampai yang akhir gitu kan. Persentasenya kan kecil sekali, karena kan banyak juga umat-umat dari para nabi dan umat Rasulullah dan juga umat para nabi, kan seperti itu, ya. Jadi, ya itu yang tafsir yang pertama, ya. Kemudian ada tafsir yang kedua itu, selanjutnya Teh Ika. Tafsir yang kedua itu bahwa intinya sahabat Rasul itu termasuk minal, awalin gitu. Jadi termasuk yang banyak, masuk ke dalam golongan yang banyak itu gitu kan. Maka ini, ada riwayatnya yang ketika riwayat ini terkait dengan Umar bin Khattab yang berkata, "Wahai Rasulullah, itu berarti segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kita," gitu kan. Jadi kita sedikit dong yang jadi muqarrabun. Padahal sebetulnya bukan begitu, kalau semua sahabat Rasul juga menjadi, apa namanya, muqarrabun, toh tetap aja persentasinya kecil dibandingkan dengan kaum-kaum yang sudah berlalu sedemikian banyak itu, kan begitu ya. Tapi Rasul tuh diam karena ya, ya Rasul ingin jawaban dari Allah sendiri gitu kan ya. Jadi Rasul diam, baru kemudian 1 tahun kemudian turunlah ayat 39 sampai 40, yaitu ashabul apa namanya, yamin, mereka itu adalah, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin gitu loh. Dan nggak tahu kalau saya sih coba bayangkan perasaan para sahabat saat itu kayak apa, mereka sudah berjuang dengan harta, darah, segala macam gitu, iya kan? Tapi kalau kita lihat secara skop, secara keseluruhan sebetulnya ya yang kecil itu juga
sudah bisa jadi termasuk, para sahabat Rasul karena mereka itu maksudnya kan as-sabiqun, mereka yang pertama kali menyebarkan agama Islam di bumi Arab juga apalagi dan di dunia dan juga maksudnya Rasul ya, Rasulullah SAW, di negara Arab mereka pelopor, mereka ya itu muqarrabun itu. Tapi mereka bertanya-tanya nih kepada Rasul ya dan harus menunggu 1 tahun. Ya. Jadi, kemudian dijawablah setelah itu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wahai Umar, kemari dan dengarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu segolongan besar." Dibacakan ayat 39 sampai 40 dari surat Al-Waqiah, "Wa tsullatum minal awwalin wa tsullatum minal akhirin." Ya. Kemudian, ingatlah wahai Umar, sesungguhnya Nabi Adam sampai masaku adalah satu golongan dan umatku adalah golongan yang lain, ya. Jadi maksudnya dari Adam sampai masaku adalah satu golongan, ya berarti kan awalun termasuknya, ya kan? Dan umatku, umat muslim yang lainnya itu setelah aku adalah golongan yang lainnya. Ya, jadi dari pendapat 1 sama 2 kita tetap termasuk apa? Al-akhirin ya. Karena termasuk umat Rasulullah SAW, ya. Dan dari bilangan kita itu saja masih belum mencapai 2/3 dari yang dijanjikan oleh Allah, ya. Dari bilangan itu semua masih belum mencapai 2/3 dari yang dijanjikan, sehingga kita meminta bantuan dengan orang-orang yang berkulit hitam, yang para penggembala unta, dan orang-orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Ya, jadi masih ada slotnya dengan semuanya itu sebetulnya masih ada slot yang ada slot yang lebih gitu loh. Jadi ini adalah nanti yang ketika apa namanya, ketika saat, yaumul hisab, pengadilan, maka saat inilah ada orang-orang yang akan masuk ke dalamnya dengan rahmat Allah, yaitu termasuk orang-orang yang banyak dizolimi, orang-orang yang minoritas, orang-orang kulit hitam itu kan suka anu ya, kalau zaman kita lihat dalam perjalanan, sejarah itu orang kulit hitam kan banyak menjadi budak, dihinakan dan sebagainya, dan mereka itu loh sebenarnya orang-orang yang ada couplingnya sendiri di dalam surga. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya. Baik, ini kemudian ada yang di kolom yang pink ini adalah tentang Al-Hasan. Al-Hasan itu adalah cucu Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, ya Al-Hasan mengatakan bahwa orang yang telah dahulu beriman, mereka telah pergi. Orang aslinya as-sabiqun itu sudah pergi, sudah meninggal, ya. Tapi kita mohon kepada Allah supaya Dia menjadikan kita termasuk golongan kanan atau ashabul yamin, ya. Jadi ya kita mah jadi ashabul yamin juga kayaknya udah alhamdulillah banget gitu ya. Iya udah, wah Masya Allah gitu. Karena, eee, kalau kita perhatikan lagi ya, kenapa juga orang as-sabiqun, orang zaman dulu, orang yang awalun itu kenapa mereka itu juga, lebih-lebih dari kita ya, karena mereka itu nggak seperti kita lagi enaknya kehidupan ya. Zaman dulu itu mau mandi aja susah ya, mau perjalanan naik onta. Yang sekarang perjalanan dari Madinah ke Mekah hanya 4 jam pakai kereta itu hanya 4 jam, dulu itu sampai 3 hari 3 malam, gitu, zaman Rasulullah SAW. Dan belum lagi kalau tersesat ya, perjalanan kalau sekarang ada Google Maps ya. Zaman dulu kalau nggak pinter-pinter lihat apa, bintang, bisa tersesat dan tersesatnya bisa ke padang pasir, ke mana jadi apa, dari segi makanan, dari segi pakaian, dari segi banyak hal duniawian itu kita itu lebih banyak gitu kemudahannya dibandingkan orang-orang yang terdahulu. Sehingga, wajarlah kalau orang-orang terdahulu itu effort-nya itu lebih berat daripada kita-kita ini, gitu. Ya. Baik selanjutnya, slide selanjutnya, ini terkait dengan, ya, tentang asabikuna, ya. Jadi memang asabikun itu adalah memang pasti ada di dalam suatu umat itu, pasti ada asabikunnya, orang pelopornya itu pasti ada. Dan dia adalah orang-orang yang akan, menyampaikan kepada generasi yang sesudahnya, untuk bisa menegakkan agama di masa-masa yang selanjutnya.
Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada segolongan dari umatku yang mereka terus-menerus berjuang membela kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menghina mereka, dan tidak pula orang yang menentang mereka sampai hari kiamat itu terjadi. Artinya Rasul ingin mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu akan berjuang di jalan Allah untuk menjadikan agama ini tetap dikenal oleh generasi-generasi selanjutnya, adalah selalu ada di dalam, umatku itu sampai yaumul qiyamah. Ya, ya saya juga berharap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka ini, ya. Meskipun masih sedikit sekali yang bisa disampaikan, tapi saya sangat berharap juga bahwa teman-teman yang hadir di sini akan bisa menyampaikan kepada keluarga, kepada anak-anak, ya, dan menjadi suri toladan sehingga anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang Qur'ani. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ini, saya akan membahas tentang sebuah hadis yang panjang dalam Ibnu Katsir. Ini adalah sebuah cerita. Oke, maaf. Selanjutnya slide nomor 17, TIK. Slide nomor 17. Slide satu lagi. Satu lagi. Ya. Baik, ini tentang hubungannya dengan apa ya tadi tiga golongan tadi ya, 3 golongan. Ya. Jadi bahwa ini ada hadisnya panjang, ya. Hadisnya panjang tentang zikir subuh, ya. Eh, Zikir subuh, kemudian setelah itu masuk ke yang kotak yang kedua, tentang salah satu cerita tentang Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu adalah seorang suka mendengar kisah mimpi yang baik. Ya, beliau sangat suka mendengarkan kisah-kisah mimpi yang baik dari sahabat-sahabat karena sebagian daripada mimpi dari orang-orang soleh itu adalah kenabian dan orang-orang di antara para sahabat Rasul adalah orang-orang yang soleh. Jadi mimpi mereka itu adalah sebagian daripada kenabian. Maka pada suatu hari Rasul bertanya, apakah ada seseorang di antara kalian melihat sesuatu dalam mimpinya? Ya. Kemudian ada seorang sahabat bernama Abu Zamil. Abu Zamil ini menjawab, aku tadi malam telah bermimpi, ya wahai Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul mendoakan, mudah-mudahan kebaikanlah yang kamu jumpai dan kamu terhindar dari keburukan yang tidak kamu inginkan. Dan semoga menjadi kebaikan bagi kita dan menjadi keburukan bagi musuh-musuh kita. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka sekarang ceritakanlah mimpimu itu. Ya. Selanjutnya, Abu Zamil ini menceritakan mimpinya. Oke. Abu Zamil berkata bahwa sesungguhnya aku bermimpi melihat semua manusia itu ada suatu jalan yang sangat luas. Ada suatu jalan yang sangat luas, jalannya datar, ya, jalannya jelas, dan mereka berada di tengah jalan itu dalam keadaan bergerak maju. Jadi ada sebuah jalan, ya, dan jalan itu jelas, terang, ya, datar, dan orang-orang ada di dalam jalan itu dan bergerak maju. Ya. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba jalan itu sampai ke suatu lahan penggembalaan yang belum pernah kulihat tempat penggembalaan yang seperti itu. Jadi ada satu jalan tadi ya, jalan besar sekali, orang berkumpul, orang berjalan di jalan itu, jalannya terang, lebar, jelas gitu ya. Nah, sampailah jalan itu pada suatu tempat di mana ada suatu lahan penggembalaan, ya. Dan di padang penggembalaan itu belum pernah kulihat tempat penggembalaan yang seperti itu. Tumbuhannya tumbuh dengan subur dan sangat segar dan sangat memukau pandangan mata. Dan kemudian ini kayaknya slide-nya harus masuk lagi deh yang selanjutnya. Dan kemudian dan air hujan turun
ya, turun ke padang itu dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang hijau segar, ya. Nah, kemudian ya, jadi kan gerombolan orang ini ya bertemu padang itu tadi, ya. Teh Ika, silahkan slide-nya. Ini kasihan teman-teman jadi nggak bisa menyimaknya, kurang. Baik, kemudian gelombang pertama dari manusia itu, ya. Gelombang manusia itu di gelombang pertama ini ketika sampai di lahan yang sangat bagus itu mereka bertakbir Allahu Akbar. Tapi kemudian mereka memacu kendaraan mereka, meneruskan perjalanannya tanpa menoleh ke arah ke kanan atau ke kiri, padahal mereka terpesona. Terpesona dengan ladang pengembalaan yang hijau itu, tapi mereka tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, mereka memacu kendaraannya. Dan aku melihat, kata Abu Zamil itu, mereka itu rombongan itu berjalan dengan cepat dan mereka meneruskan perjalanannya. Ya gitu. Selanjutnya, dalam slide selanjutnya disebutkan kemudian aku melihat ada gelombang manusia yang kedua, ya. Jumlah mereka itu berlipat-lipat dibandingkan dengan jumlah orang yang gelombang pertama tadi. Mereka itu ketika sampai di padang yang bagus itu mereka bertakbir Allahu Akbar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan memacu kendaraannya. Di antara mereka ada yang melepaskan hewan kendaraan mereka di lahan itu untuk memakan rumput, ya. Ada pula yang mengambil bekal secukupnya. Jadi berhenti sebentar lalu mereka meneruskan perjalanannya, gitu. Kemudian datanglah gelombang manusia yang paling besar, lebih banyak dari gelombang kedua. Dan mereka semua bertakbir karena kagum melihat indahnya padang itu. Dan mereka mengatakan, ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Ya. Kemudian mereka itu berjalan ke kanan, ke kiri, ya melihat-lihat, ya. Dan mereka ada di situ. Dan jadi mereka tidak melanjutkan perjalanan ya, tapi mereka itu bergerak ke arah kanan dan kiri, artinya stay di situ karena mereka juga bilangnya ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Ya. Kemudian kata Abu Zamil, melihat semua kejadian itu, sedangkan aku tetap pada jalan yang lebar itu tadi, dan aku meneruskan perjalananku hingga sampai di penghujung lahan itu, jalan itu. Ya. Nah, di penghujung jalan itu, maka aku melihat Rasulullah SAW. Nah, maaf. Teh Ika, maaf slide-nya langsung ke nomor 21 dulu ya. Nanti setelah 21 baru ke 20. Nah, ini. Kemudian Abu Zamil berkata lagi, kemudian aku bersua dengan engkau, wahai Rasulullah. Sedangkan engkau berada di atas mimbar yang terbuat dari tangga, yang tangganya itu ada 7 susun. Dan tangga itu naik dan engkau ada di ujung yang paling atas. Dan ketika aku melihat, terlihat sebelah kanan ada seorang laki-laki yang berkulit hitam manis, bertubuh gempal, berperawakan tinggi, dan kalau berbicara suaranya dapat didengar oleh semua orang. Dan tiba-tiba di sebelah kiri, aku melihat seorang laki-laki berperawakan sedang dengan wajah yang kelihatan agak murung, sedangkan rambutnya seakan-akan baru dibasuh dengan air, dan apabila berbicara maka engkau diam. Jadi Rasul diam karena engkau menghormati lelaki yang sebelah kiri tadi. Dan tiba-tiba di hadapan lelaki itu terdapat seorang lelaki berusia lanjut yang rupanya sangat mirip dengan engkau, wahai Rasul, baik perawakan maupun wajahnya, dan kami semua bermakmum kepadanya. Dan kemudian tiba-tiba di depan orang tua itu terdapat seekor unta betina yang kurus, yang sudah tua sekali. Dan tiba-tiba engkau ya Rasulullah, seakan-akan engkau menggiring unta itu. Ya, jadi kemudian maka berubahlah wajah Rasulullah SAW. Nah, saat itu setelah beliau diam ya sebentar lalu beliau bersabda, ini ada di slide yang sebelumnya, slide 20. Ini maksud saya hari ini agak terburu, agak hektik, jadi
Kebalik-balik kayaknya. Baik, yang selanjutnya yang penjelasannya ada di slide yang nomor 20. Rasul menjelaskan bahwa adapun jalan yang kamu lihat rata, luas, jelas itu adalah hidayah yang aku bawa, kata Rasulullah. Hidayah yang aku bawa, jadi hidayah yang dibawa Rasulullah SAW itu sifatnya tuh jelas, rata, mudah, ya, luas, ya, terang, gitu loh. Jadi tidak la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Gampang kalau kita mau mempelajarinya, kita akan bisa memahaminya. Itu adalah hidayah yang aku bawa kepada kalian, dan kalian berada di dalamnya. Sedangkan lahan penggembalaan yang kamu lihat itu yang indah itu ada gambaran tentang dunia dan kehidupannya yang memperdaya. Dan aku dan para sahabatku ya menempuh kehidupan itu tanpa bergantung pada sesuatu apapun darinya, dan dunia tidak bergantung kepada kami, dan kami tidak menginginkannya sebagaimana dunia ini tidak menginginkan kami. Nah, ini mukorobun. Ini orang yang gelombang pertama itu tadi, ya. Jadi melewati padang itu lewat aja terus, cepet terus gitu, terus nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, terus aja karena tahu betul bahwa ini adalah dunia, meskipun dunia itu indah. Jadi sifatnya orang-orang mukorobun ini adalah orang yang tidak bergantung kepada dunia dan dunia tidak bergantung kepadanya, dan kami tidak menginginkan dunia itu dan dunia itu tidak menginginkan kami. Gitu. Ya, jadi ini sifatnya orang mukorobun, ciri-cirinya ya. Kemudian tentang rombongan kedua. Rombongan yang kedua sesudah kami, ya kata Rasulullah SAW, mereka tuh berjumlah lebih banyak daripada kami dengan lipatan yang sangat banyak. Dan di antara mereka ada yang mengembalakan hewan kendaraannya, ada yang mengambil bekas cuknya, kemudian mereka kemudian berangkat lagi dan tetap selamat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang sangat besar jumlahnya. Lalu mereka menyerbu lahan penggembalaan itu. Ada yang ke arah kanan dan ada yang ke arah kiri. Ya. Jadi maksudnya mereka ke lahan pengembalaan itu ya stay di situ, mereka happy-happy, lupa pada tujuannya karena melihat bahwa tempat gembala itu adalah tempat tinggal yang menyenangkan. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membuka sedikit pertanyaan buat teman-teman ya. Boleh dijawab langsung, boleh nanti di chat. Siapakah yang dimaksud dengan gelombang yang ketiga itu? Coba saya mau tanya Teh Ika atau Teh Tini. Siapakah yang gelombang ketiga? Silahkan Teh Tini. Jawabannya. Ya, Siapa? kalau menurut penjelasan mah ya golongan kiri ya. Ya, tapi mereka jelas di Rasul bukan? Golongannya Rasulullah SAW bukan? Maksudnya golongan Rasul gimana maksudnya? Apakah Orang-orang mereka beriman? Muslim bukan? Oh, bukan ya. Mereka Muslim karena mereka ada di Jalan itu ya? di jalan itu. Ya. Tapi lebih hubud dunia gitu maksudnya. Ya. Makanya keislaman itu keislaman itu sebetulnya tidak menjamin seseorang itu bisa sampai kepada Tuhannya atau tidak. Oh iya tadi ini ya tentang jalan itu berarti kategori golongan Rasul ya. Iya. Semuanya ya. Iya. Ya terima kasih. Iya. Dan mereka ini adalah termasuk orang-orang yang bisa jadi mereka masuk ke dalam neraka, tapi setelah melihat ada tanda-tanda sujud, kemudian syahadat dan sebagainya, setelah berhukup-hukup di dalam neraka, mereka menjadi ahli surga, dimasukkan ke dalam surga gitu. Tapi mereka adalah kaum muslimin karena yang dibahas itu adalah orang yang berjalan di jalan itu. Nah, ini saya ingin sejenak berhenti jeda di sini untuk supaya kita itu memahami. Jangan sampai ada orang-orang yang merasa bahwa kalau kita sudah Islam, kita itu sudah selamat. Ya. Kalau kita sudah Islam artinya kita sudah selamat, kita
bisa berbuat apa saja dan kita akan masuk surga gitu. Dan itu hati-hati, nanti konsepnya kayak kalau di agama Nasrani itu kan, ada yang menebus dosa itu ya. Jadi, Nabi Isa yang menebus dosa sehingga semua orang Nasrani itu memang mereka masuk surga gitu. Menurut ajaran Nasrani, orang yang masuk Nasrani itu pasti masuk surga karena mereka, sudah ditebus dosanya. Nah, jangan sampai kita mempunyai pemahaman yang salah juga bahwa ketika orang masuk Islam ya, artinya dia pasti masuk neraka. Iya sih masuk neraka, masuk surga, iya sih masuk surga, tapi kan, bisa masuk neraka Iya puluhan ya, tahun. Ya. astagfirullahaladzim. Iya, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan hadis ini. Pertanyaannya nanti ya, nggak bisa sekarang ya? Boleh boleh, nggak apa-apa, karena ini bagus juga supaya kita paham. Jadi yang tadi yang tadi dibahas yang terakhir ini, bukan kiri yang disebut shimal itu? Kalau orang Shimal itu, ashabus Shimal itu bukan, Bukan, enggak, beda lagi? Oh, beda iya. lagi. Kalau Shimal itu kan, golongan ahli neraka aja. Di golongan ahli neraka itu ada orang-orang yang memang kufur, syirik, munafik ya, tapi ada juga orang-orang yang muslim. Orang muslim yang kurang amal, yang hubud dunya, yang kan kita lihat di sekitar kita. Ada orang muslim yang istrinya dipukulin sampai lebam, sampai masuk rumah sakit. Ada orang muslim yang korupsi sampai miliaran. Ada orang muslim yang jadi pembunuh bayaran. Ada orang muslim yang iya kan? Ya. Kita melihat itu semuanya dalam kehidupan kita. Terus kita jadi apa gunanya gitu keislaman? Iya. Ya, emang ada gunanya Islam itu, tapi artinya keislaman itu tidak menggaransi seseorang itu langsung masuk ke dalam surga. Dan kadang-kadang ada yang mengatakan nggak apa-apa masuk neraka duluan, nggak apa-apalah gitu. Tapi mereka nggak tahu apa itu neraka sebenarnya. Yang mereka di dalamnya la yamutu fiha wala yahya. Kan nggak tahu gimana di dalamnya mereka hidup juga enggak, mati juga enggak gitu loh. Siksa yang sangat berat gitu loh. Jadi jadi ini sebetulnya ini justru Al-Qur'an itu mau mengajarkan ini kepada kita semua, bahwa sebetulnya orang kalau belajar, fikih ya, sepintas gitu kan, orang itu ada masuk surga, masuk neraka gitu kan. Terus kemudian ya kalau di sini ada muqarrabin ya. Ya, muqarrabin ini dikasih tempat tersendiri oleh Allah karena mereka itu adalah orang-orang kekasih Allah gitu. Tapi orang yang ashabul yamin sendiri, orang masuk surga sendiri ada ashabul yamin, ada muqarrabin. Nah, orang yang di dalam neraka itu tuh ada orang yang muslim yang banyak maksiatnya, yang kurang amalnya, bahkan mungkin kurang sholatnya, bahkan macam-macam kan kita lihat ya di dunia ini. Nah, kemudian di dalamnya juga mereka ada yang kekal di dalamnya dan juga ada yang masuk dalam neraka kekal, tapi ada juga masuk dalam neraka itu nanti setelah berhukum-hukum mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan dalam hadis dikatakan orang yang mantan neraka itu berbeda dengan orang yang asli orang surga. Mereka berkulit lebih gelap dan mempunyai mempunyai stempel. Gitu. Ya. Itu yang jadi ini yang ingin saya luruskan bahwa kan kita ini pengen belajarnya itu gini ya, belajar dulu kita belajarnya itu hitam putih gitu, surga neraka surga neraka surga neraka. Jadi orang itu hanya ada 2 gitu kan. Padahal di dalam 2 itu ternyata ada 4. Ya kan kita lihat ya ada ashabul lalu sama muqarrabun. Setelah itu nanti di dalamnya lagi kalau kita lihat segmen lagi surga itu juga ada yang langsung, ada yang yaumul hisab dulu. Yaitu ashabul yamin itu atau ashabul maimanah itu dia harus hisab dulu, baru kemudian mereka layak masuk ke dalam surga gitu. Kalau muqarrabin nggak pakai hisab, langsung. Karena mereka kan tadi nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, langsung aja bablas gitu. Jadi mereka juga nanti masuk surga itu bablas pleng gitu. Masya Allah ya. Nah, kemudian kalau di dalam
surga sendiri kan bertingkat-tingkat. Neraka juga begitu. Neraka itu juga bertingkat-tingkat gitu. Dan ada juga orang yang bertingkat-tingkat, pertama, kedua, ada yang kekal di dalam neraka, ada yang tidak kekal di dalam neraka. Gitu. Itu yang harus kita pahami supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Makanya kenapa juga di dalam agama Nasrani, saya lihat mereka tuh membuat konsep seperti itu, penebusan dosa itu supaya apa ya, mudah menjelaskan, pokoknya masuk ke dalam agama Nasrani ada penebusan dosa, kamu masuk ke surga, kan gitu. Ya, dan mereka juga tidak ada yaumul hisab kalau di dalam agama Nasrani itu. Jadi yang ditebus udah langsung masuk ke dalam surga. Ya jadi akhirnya buat orang-orang yang bohong, akhirnya mereka juga tetap bermaksiat gitu loh. Ya, tapi untuk menjelaskan, coba kalau kita menjelaskan ini semua kan tidak mudah gitu. Tidak mudah menjelaskan kepada orang di dalam surga ada yang berlevel-level, dalam neraka ada yang berlevel-level, ada yang kemudian masuk ke dalam surga setelahnya atau tidak. Jadi memang perlu sedikit effort gitu untuk membaca ya, untuk membaca tentang kitab Allah ini gitu supaya kita jadi paham ya tentang agama kita, tentang apa yang diajarkan Allah terutamanya. Ya. Baik, selanjutnya lihat slide nomor 23. Slide nomor 23 TIK yang ada kaligrafinya. Ini pengulangan, tadi saya salah ini belum ke-delete malah. Baik. Tadi kan dibilang bahwa Abu Zambil nih dia melihat itu semua tapi dia tetap berada di jalan itu. Maka menurut Rasulullah mengenai dirimu itu berarti engkau berada di jalan yang benar dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu hingga nanti bersua denganku, ya, jawab Rasulullah. Jadi Abu Zamil seneng ya dapat insya Allah gitu ya. Nah kemudian tentang masalah mimbar yang ada 7 susun itu. Mimbar itu mempunyai 7 buah tangga yang naik dan aku ada berada di tangga yang paling atas. Artinya dunia ini berusia 7.000 tahun. Dan aku berada 1.000 tahun yang terakhir. Ya, maksudnya ini bukan berarti harus ngitung 7.000, kita nggak tahu juga ngitung dari mana mulainya. Tapi maksudnya secara persentase, kalau dunia itu 7.000 tahun, maka Rasul itu di 1.000 tahun yang terakhir. Jadi kita ada di 1/7 ya. 1/7 dari akhir dunia ini gitu. Sebelum kiamat ya. Nah, sedangkan mengenai laki-laki yang kamu lihat sebelah kananku, dia dan berkulit hitam manis berperawakan gempal, dia adalah Musa alaihissalam. Bila dia berbicara, maka suaranya mengalahkan semua kaum lelaki. Ya, dan karena dia sendiri berkah daripada dia pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kamu lihat di sebelah kiriku adalah yang berperawakan sedang, berwajah murung, kemudian rambut kepalanya seperti basah ya dengan air. Dia adalah Isa putra Maryam. Kami menghormatinya karena Allah menghormatinya. Ya, jadi kalau kita lihat ini secara karakter itu berbeda. Jadi secara karakter berbeda, yang karakter Nabi Musa itu wah gitu kan ya, gagah gitu kan ya, keras gitu kan. Tapi kalau Nabi Isa itu bahkan dikatakan berwajah murung. Dan kenapa berwajah murung? Bisa jadi karena dia sedih melihat kaumnya yang menyembah dia, bukan menyembah Allah. Padahal dia yang mengajarkan untuk memuliakan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini bahwa karakter itu kalau buat saya hikmahnya adalah karakter itu tidak perlu diperdebatkan lah. Seseorang mempunyai karakter gogorowokan yang tenanawan ya. Ada yang berkarakter lemah lembut ya nggak apa-apa gitu kan. Iya, jadi kayak yang paling gampang aja lah saya dengan Teh Nini. Teh Nini itu kan suaranya lembut ya, semua pasti suka sama Teh Nini ya. Nah kalau ini yang Bu Hani ini kan gubruk ya. Beda karakter, tapi nggak apa-apa karakter berbeda itu nggak apa-apa gitu ya, asal tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan lanjutkan lagi, adapun mengenai unta betina yang kamu lihat dan kamu saksikan dalam mimpimu itu adalah hari kiamat.
Dan hari kiamat akan dialami oleh kita, dan tiada nabi sesudahku dan tiada umat sesudahku yang kecuali mereka mengalaminya semuanya. Ya, ya. Jadi itu apa namanya, terkait dengan salah satu cerita tentang Rasulullah SAW. Baik. Teh Ika, saya masih punya waktu nggak? Atau kita sampaikan sampai ayat 14 saja dulu ya. Ini sudah jam 17.21. Mungkin kalau teman-teman ada mempunyai apa namanya, mempunyai masuk ke sesi pertanyaan aja gitu ya. Ya, betul Bun. Tanya jawab, ya silahkan Teh Ika. Ya. Paling tidak saya sebetulnya ingin juga memberikan sedikit pertanyaan ya, membutuhkan jawaban. Kira-kira Teteh dengan adanya cerita tadi, cerita apa yang kita tentang Rasulullah SAW dan juga tentang apa ayat-ayat yang kita pelajari, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan Teteh, juga Ibu, Ibu ya, yang barangkali masih ada yang mengganjal, ingin ditanyakan juga boleh, atau ingin berbagi sesuatu hikmah yang sudah terlintas dari tadi juga boleh dibagi di sini secara langsung maupun lewat chat. Mau raise hand juga boleh, nanti kita diskusi bersama ya. Oke, tidak masalah. Ya, silahkan. Alhamdulillah ya, ada Teh Desi nih yang raise hand. Silahkan Yes, Teh silakan, Desi Teh Desi. bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum Bunda, maaf ini mau via suara aja ya Bunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Desi, mangga. Ya Bunda mau ngasih komentar juga. Alhamdulillah ini dapat pencerahan karena sejauh ini apa ya? Karena diri sendiri ada sisi mungkin akhirnya ngerasa futur gitu. Jadi futurnya tuh karena lebih khawatir ya namanya manusia dari sisi ekonomi gitu karena ada permasalahan ekonomi di keluarga juga. Jadi sudah kadang tuh lupa gitu sama akhirat kan sebenarnya kan Allah yang ngasih rezeki gitu. Iya. Bahkan ya maaf berimbas ke kan sekarang akhirnya memang belum dikaruniai untuk hamil ya. Jadi saya kalau kondisi ekonomi kayak gini saya khawatir kalau saya hamil nanti saya nggak ada uang buat beli vitamin masih segala macam buat persalinan kayak gimana jadi udah khawatir kayak gitu Bunda gitu. Iya. Itu kan sebenarnya nggak boleh gitu. Nah, iya. Yang Bunda ceritakan tadi itu jadi sedikit ngerasa oh ternyata apa yang dijanjikan Allah itu pasti gitu misalnya golongan yang pasti masuk surga ada pasti golongan kita kan golongan terakhir gitu. Iya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi gitu. Nah ini pertanyaannya Bunda ini kan terkait yang Desi suka lihat di YouTube ya karena Desi tipikal orang yang suka khawatir gitu karena khawatirnya itu lebih ke dunia gitu Bunda. Saya tahun depan akan ada resesi besar-besaran. Gimana ya saya mau kerja, saya udah mau 35 gitu. Jadi kekhawatiran kayak gitu misalnya gimana ya Bunda mengatasinya gitu. Satu sisi pengen kadang optimis tuh tujuannya mah pasti akhirat lah ngapain cemas rezeki Allah ngasih itu sisi kan harus usaha dulu. Tapi kan udah ada tapi nggak ada usaha. Jadi gimana ya gitu. Iya. Mungkin ini nggak Bunda mungkin ada masuk atau gimana menghadapi apa yang lebih ke tenang dan bisa hati itu tujuannya memang ke akhirat tapi ke dunia juga kita tetap yakin ada ikhtiar dan akan diberi rezeki oleh Allah gitu Bunda. Betul ya. Baik, ini semuanya sebetulnya masalah semua klasik ya. Saya pikir hampir semua orang juga seperti Bunda juga sama gitu, sama seperti itu ya. Jadi dulu tuh pada Bunda tuh mulai berpikir tuh usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun mikir nih waduh ini pensiunnya tuh kayaknya nggak seberapa nih ya gitu. Gimana bisa sustain gitu kalau untuk nanti masa pensiun gitu. Nah, Desi harus lebih optimis karena Desi lebih muda ya, baru 35. Bunda waktu itu sekarang Bunda sudah 57.
Nah itu, dulu sempat seperti itu dan kemudian merancang ya dengan suami merancang, ini kita mau bikin ini, kita ini tuh ya pasti harus tuh untuk untuk yang ke depan gitu. Dan kemudian, kemudian tahun 2010 tuh Bunda naik haji ya. Nah dari situ tuh Bunda dapat pelajaran berharga, sebelum hajinya loh, bukan waktu setelah hajinya, sebelum haji, yaitu karena Bunda kan harus bayar itu, bayar haji ceritanya. Tapi dalam 1 tahun harus bayar sekian puluh juta, padahal aduh ya ampun, kayaknya saat itu tuh untuk membayar, 35 juta itu dengan plus dengan tambahan ini, tambahan itu kan perjalanan segala macam, beli baju, umroh, apa segalanya, pasti lebih daripada itulah gitu. Jadi sempat juga tapi kemudian ya kan sudah daftar, sudah dapat panggilan tahun depan mau itu, jadi berdoa. Berdoa dan bersedekah. Jadi, Bunda ini aja kurangnya berapa, 40 juta ya, zaman tahun 2009 ya. Dan alhamdulillah nggak kekurangan di rumah, ada aja gitu, nggak tahu pokoknya hitungannya kayak apa, pokoknya nggak masalah dan akhirnya tuh bisa naik haji dalam setahun tuh naik haji dan kemudian naik hajinya itu Bunda tuh plus yang harganya 85 juta per orang, jadi sekitar 100 berapa ya, 170 juta ya. Dan itu tuh hasil kalau udah sih menurut Bunda tuh dari sedekah tuh tadi. Ya, jadi setelah melihat itu maka keyakinan tuh jadi bulat gitu loh. Sesuatu yang nggak mungkin tuh bisa jadi mungkin kalau Allah itu hadir. Kalau kita menghadirkan Allah dan kemudian Allah hadir tuh itu akan terjadi, bisa terjadi gitu. Dan caranya nggak usah mikir cara, ada Allah teh maha maha hebat. Segala cara bisa gitu yang kacaya cara wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu bertakwa, tugas kita bertakwa, habis gitu udah nanti dikasih jalan sama Allah gitu loh. Nah jadi, pertama itu ya, sedekah ya kalau kan karena sedekah itu hubungannya dengan uang, sedangkan kita yang kita perlukan, yang kita, kekhawatiran kan terkait dengan uang ya. Jadi kita sedekah gitu, itu yang pertama. Kedua, beramal. Beramal tuh dengan rutinkan gitu lah, membaca Quran, menghafal Quran, ya rutinkan gitu. Kalau misalkan nggak sedang menghafal, tambahin bacaan Qur'annya, atau berbuat amal-amal soleh yang lain, ya. Kenapa? Karena sebetulnya ada, rezeki itu kan ada 3, rezeki itu ada 3, yang pertama itu rezeki azali, yaitu rezeki yang akan tetap turun kepada kita sampai kita mati. Kita akan tetap dapat makan, tempat dapat minum, tetap 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 ya kalau sakit jadi sehat, sampai kita nanti mati, dapat oksigen segala itu namanya, rezeki azali atau rezeki yang memang basic lah gitu untuk kita hidup. Yang kedua adalah rezeki kasali, yaitu rezeki yang memang kita harus usahakan. Kalau kita nggak bekerja, ya kita nggak dapat rezeki gitu. Kalau kita nggak berusaha ya di rumah aja ya nggak dapat apa-apa gitu. Dan yang ketiga itu adalah, eee, apa, rezeki bighairi hisab. Jadi rezeki yang tidak dihisab, yang perhitungannya tuh dari Allah aja dan itu adalah dari hasil amal soleh kita, gitu. Kalau Bunda melihatnya dua-duanya ini harus dilakukan, yang satu sudah dijamin. Ya, yang satu yang nomor satu tadi yang azali tadi. Yang kedua itu harus dilakukan sebagai bukti bahwa kita memang sedang berusaha gitu loh. Nggak bisa orang itu misalnya, bekerja bekerja tapi dia maunya tiduran terus gitu, maunya bolos terus, ya nggak mungkin gitu loh. Nggak itu secara hukum alam hukum takdir itu tidak mungkin gitu. Jadi kita harus amanah, harus rajin, harus berusaha. Nah yang ketiga itu adalah sesuatu yang sifatnya dengan amal kita. Dan amal kita itu, reward-nya itu jauh lebih daripada apa yang kita, yang kita bayangkan gitu loh, jauh lebih itu. Nah sekarang contohnya satu satu hal lagi gini ya, ya tahun 2002 katanya akan kolaps dan memang di Rasul juga sudah mengatakan bahwa dunia ini pada akhir zaman itu ya segala sesuatunya akan tiap tahunnya tuh menjadi lebih buruk dan lebih buruk, itu memang sudah ada dalilnya gitu ya. Memang seperti itu. Bukan berarti sekarang corona sudah selesai kemudian kita hore, happy, pasti ada yang lain gitu ya.
Terus terang aja Bunda baca di YouTube seperti itu teh belum Bunda baca, nanti aja dulu gitu. Belum nanti Bunda waktu itu, masih belum nanti kalau satu ketika Bunda akan baca. Tapi memang masalah resesi itu memang sudah mendunia. Kan Amerika aja sudah menjadi negara bangkrut dari 2012, gitu loh. Kita sudah utang nggak jelas, kita utangnya udah bertumpuk-tumpuk, yang kita juga akan nggak bisa bayar, anak cucu keturunan kita tuh udah nggak bisa bayar karena kita berhutang yang sangat banyak, ya. Dan ini adalah jeratan dari Illuminati gitu, bahwa negara itu akan bangkrut semua, gitu loh. Dan terus kita gimana? Ya kita nggak apa-apa, kita mah ada Allah gitu loh. Yang Bunda bisa petik dari beberapa apa ya, pengalaman Bunda itu ya, biarpun dunia gonjang-ganjing gitu loh. Tapi kalau Allah mau kasih rezeki sama kita, dapat aja. Ya, contoh misalnya kan secara kasat itu ya, secara hitung-hitungan orang yang pensiun itu kan pasti orang yang pensiun tuh pasti pendapatannya lebih kecil daripada orang yang bekerja. Betul? Betul. Secara hitung-hitungan kasat mata kan seperti itu gitu. Tapi Bunda juga heran. Bunda ini apa namanya, sudah pensiun tapi ya tenang-tenang aja gitu. Maksudnya ada aja yang datang gitu. Ada aja rezeki dari ya kan itu kan dibangun ya usaha kasab Bunda Bunda masuk ke dalam apa penerjemahan, juru bahasa, terus kemudian udah usaha kasab lain misalnya bikin penginapan gitu kan, kecil-kecilan dan kemudian ya ada aja gitu yang hadir dan bahkan sekarang itu Bunda merasa bahwa dengan effort yang lebih sedikit Bunda hanya bekerja misalnya tidak 24 hari dalam sebulan. Kadang-kadang Bunda cuma kerja 3 hari, kadang-kadang kerja ya maksudnya tapi 3 hari itu yang kerja beneran, tapi yang lainnya itu adalah membuat profil ya untuk tetap, menjalankan proses bisnisnya gitu loh pada hari-harinya, tapi tidak go show gitu, tidak sedang nyinden gitu ya, kalau kita bilang juru 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 bahasa itu nyinden. Ya tapi artinya tetap tercukupi gitu loh. Jadi Bunda ngelihat itu, kalau Allah mau ngasih rezeki itu dari mana juga bisa gitu. Jalannya ya dari mana aja gitu. Pasti ada jalan, yang Allah berikan kepada kita, selama kita itu mengikuti protokolnya, yaitu protokolnya itu beramal soleh, bersedekah yang rajin, dan jangan bilang sedekah seminggu kok saya masih belum kaya-kaya. Lah masa seminggu? Ya kan sedekah itu udah harus jadi jadi makanan sehari-hari gitu loh. Jadi sesuatu yang, saya belum sedekah hari ini gitu, saya yang gitu. Jadi, itu harus menjadi satu kebiasaan baik buat kita gitu loh. Baca Quran juga, belum baca Quran hari ini, saya belum, murojaah hari ini. Itu harus tetap kita lakukan gitu. Dan Allah tuh Maha Kaya, masa kita ini butuhnya cuma sedikit. Sedikit kita tuh butuhnya. Dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala ya biarpun kan kalau di dalam gelap pun selalu ada cahaya yang bisa datang kepada kita gitu loh. Selama kita Bunda sampai punya melihat dari kehidupan yang sudah terjadi itu bahwa kalau kita konsisten terus ya, gelap gitu. Konsisten aja beramal, konsisten baca Quran, konsisten berusaha gitu. Ada kok jalannya gitu. Ketika Bunda tuh mulai bangun kamar ya, buat kamar, 2 kamar gitu. Itu begitu bangun selesai bulan Januari, ya. Bulan Maret itu corona. Jadi belum banyak, baru 1, 2 tamu udah corona gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa,
corona mah biarin aja gitu kan, kamar nggak ada yang nyewa juga nggak apa-apa, nanti ada saatnya lah, nggak usah dipikirin. Yang dipikirin apa ya, hari ini kita udah beramal apa, hari ini ada makanan enggak, wadah, ya udah, hari ini sehat apa enggak, ya sehat, kalau pusing-pusing ya olahraga sedikit, gitu aja. Kemudian beramal soleh ya kepada orang lain, kalau misalnya ada orang yang susah, pinjemin telinganya sebentar gitu, dengerin orang yang susah. Ya hal kecil kayak gitu. Tapi kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah orang lain akan memudahkan urusan kita gitu. Saya yakin kok itu apa namanya itu dan itu harus dijalani karena Bunda ini sudah menjalaninya dan it works gitu. Memang begitu caranya gitu loh. Dan Des ini juga katanya sekarang di Bali ya, Des? Hah? Di Bali atau di Surabaya kayaknya ikut apa gitu di Facebook itu ya. Oh, ikut ini Bunda itu mah seleksi untuk pengabdian masyarakat gitu nanti bulan kalau lolos bagus. ya. Ya bagus. Pokoknya yang penting itu tetap berusaha, tetap bergerak, tetap beramal dan kalau misalkan Desi punya kegiatan ini lakukan dan sisipkan juga sisi amal solehnya. Jadi maksudnya, oh saya pengen ini, saya pengen membantu orang ini, oh saya pengen senyum, saya pengen ngasih senyuman sama orang ini, oh saya pengen membantu dia gitu kan. Bantulah apapun yang bisa kalian bantu gitu. Bahkan yang kecil pun gitu ya, bantuin. Ya, ada kucing ngeong gitu kan di pinggir jalan gitu kan ya, bawa kasihin makanan gitu kan. Apa aja. Jadi fokus pada berbuat amal soleh gitu. Fokus. Jadi dari pagi itu saya mau ngapain, saya mau ngapain, saya mau ngapain gitu. Hari ini dulu ada rencana. Ya udah bikin rencana, beramal soleh ya. Nah, itu yang insya Allah akan selama kita memudahkan urusan orang lain, maka orang lain akan memudahkan urusan kita. Soalnya begini ya, ini kan ada urusan nih, ada urusan dunia, betul nggak? Ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Maksudnya ada urusan manusia, ada urusan dengan Allah, betul nggak? Betul. Iya kan? Ada urusan manusia nih loh, apa bangkrut, global, apa negara bangkrut, ada yang curang, ada yang nyerang, ada yang perang, ada yang pengen perang, ada yang pengen macam-macam itu. Itu kan kalau ibaratnya tuh kalau di sini kan wow gitu apa namanya? Ribet gitu loh apa dunia ini wah kalut lah pokoknya dunia ini ya katanya 2023 gelap gitu semuanya negara ambruk. Lah iyalah pasti sekarang udah kelihatan ada ambruk gitu kok. Nah, ini kan begini nih. Nah, kemudian ada lagi hablum minallah itu jalan dengan Allah itu yang di atas itu. Ya. Ada jalan di atas. Ini gelap. Kita ada di bawah sini ya. Nah, kita buat hubungan sama Allah. Ya, buat link sama Allah. Maka itu kita tuh akan ada nanti bisa begini set gitu kita tuh. Nah, keluar kita itu. Kita tuh juga bukannya mau kan kita solusi kita kan cuma makan ya kan. Kalau punya anak bisa ngasih makan anak, bisa ngasih pendidikan kan cuman itu tuh sedikit buat Allah. Kan kita nggak minta apa namanya emas seluruh dunia, kita nggak minta bisa nguasai Indonesia, kita nggak minta begitu kan. Yang sederhana aja jadi ya biarin aja mereka pada gitu ya. Biarin aja. Ya kita fokus aja pada kita gitu. Kita tuh harus mempersiapkan diri kita menuju akhirat nanti gitu loh. Dan nanti setelah huru-hara ini ya, setelah huru-hara ini kan nanti ada imamah, ada dajjal, ada Imam Mahdi itu huru-hara lagi itu. Ribut lagi. Gitu. Terus kita gimana? Ya emang kita bisa mau apa namanya sebagai perempuan terutama ya, bawa senapan, ikut perang, bisa kan kita? Kita juga nggak punya ilmu, jangan-jangan kita mati konyol ya kalau misalkan ada kayak gituan. Tapi kita buka mata kita, wawasan kita bahwa, oh iya nanti kalau ada dajjal, oh ini dajjal apa bukan? Oh ini Imam Mahdi atau bukan? Setelah itu kita nanti ada baiat kepada Imam Mahdi, nggak tahu gimana caranya, mungkin pakai WhatsApp atau pakai apa, kalau WhatsApp masih ada ya, nggak tahu lah kita. Tapi pokoknya ikutin aja ya, ikutin sesuai dengan Rasul itu fokus kita tuh kemana gitu loh. Fokus kita kemana? Ini kayak huru-hara nih. Coba ini ada tes siapa nih? Pada udah keluar ya tes siapa yang di TIK.
Ika lagi kuliah. Wah, ada Ika. Ika lagi kuliah di mana? Suaminya kuliah di Brunei, ya. Nggak usah khawatir, ya. Maksudnya ini dunia akan menjadi gelap. Biarin aja gelap. Yang gelap kan di sono di Brunei mungkin terang gitu kan. Terus insya Allah lancar Teh Ika kuliahnya suami di sana ya aman tentram gitu ya. Dunia gonjang-ganjing ini malah pindah ke Brunei. Brunei kan enak, Brunei kan ya tidak masuk ke dalam percaturan perpolitikan dan perebutan banyak hal di dunia nih. Kalau Indonesia itu ya diperebutkan. Kita tuh diperebutkan karena sumber daya kita. Brunei itu kecil di sana, jadi bagus itu Taika ya. Selamat, nanti moga-moga lancar ya di sana kuliahnya ya. Tapi nanti balik ke Indonesia lagi nanti Taika. Takut balik ke Indonesia. Jangan usah, balik aja ke Gerlong aja, ke Bandung aja, jangan ke Indonesia. Oke gitu ya Teh Desi ya. Moga-moga pesan Bunda cuma satu. Sedekah. Tiap hari usahakan sedekah. Yang kedua baca Quran. Ya, baca Quran, ikut yang ini enggak, yang juz tama berapa? Tama 2. Ikut. Ya, yang rajin dirajinkan gitu ya. Dan insya Allah semuanya akan mudah. Ada teman yang kemarin juga ada teman kita di Tama 1 yang beliau ini ibunya meninggal, mertuanya tinggal di rumah sama dengan dia tuh meninggal. Dia tuh bingung karena dia bukan orang Bandung asli. Ibu saya nanti dimakamkan gimana caranya ketika sakit itu dia bingung gitu. Gimana ya nanti dimakamkan di mana, caranya gimana, ini lagi corona, lagi Covid gimana. Oh, dia tuh bingung pikirannya. Tapi di balik kebingungannya itu beliau ini suka baca Quran itu dalam satu kali tama tuh Pak Soeharto itu loh Teh Tini bisa berapa Teh Tini? Satu tama itu dia bisa kadang 9 ya, 7, 8, 9 juz gitu ya. Sehari itu dia antara 2 sampai 3 juz. Nah, kesannya apa? Ternyata saya tanya apa kesan-kesan dia melonjak bacaan Qur'annya. Dia bilang, urusan saya sekarang mudah semua Mbak, katanya. Iya, ketika ada pergeseran nih, kan beliau manajer ya. Ada pergeseran manajer pengurangan manajer di PTDI gitu kan. Ya kan dia sempat juga ya gimana kalau berkurang sedangkan anaknya 3 kuliah semuanya dan sebagainya, anak 4 atau 3 ya. Nah, kemudian saya bilang, baca Quran aja Kang, nanti kan urusannya mudah. Beneran dia baca dan sekarang tuh nomor 1 lah di grup Tama 1 kita itu paling banyak dia baca Qurannya gitu. Ya dia bilang kemarin kita ketemu takziah ke rumahnya itu dia bilang saya mendapatkan banyak sekali kemudahan dan di antara gonjang-ganjing semuanya itu ya semuanya pergeseran manajer itu dia tetap dapat posisi yang bagus gitu ya, yang paling nggak selamat gitu untuk keuangan keluarganya. Terus kemudian ketika ibunya meninggal, mertuanya meninggal itu dia bilang banyak orang yang datang gitu untuk mempermudah urusan dia, bahkan ada tanah wakaf di kompleksnya itu ada orang yang mewakafkan tanah yang dia nggak tahu tentang tanah wakaf itu dan ternyata diberikan kepada kompleks itu gitu loh. Jadi jadi beliau tuh ibunya tuh udah ada punya kapling gitu, nggak pernah bayar, nggak di dekat kompleks itu gitu loh. Karena ada orang yang mewakafkan tanah gitu. Nah, jenazahnya segala macam. Jadi dia wah Masya Allah gitu. Jadi membaca Al-Quran itu yang menjadikan kita tuh insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kalau Allah udah campur tangan, wah udah deh. Jeng jeng jeng, minggir semua. Urusan jadi lapang aja pokoknya. Itu ya. Jadi hendaklah kita fokus kepada amal-amal kita ya daripada kalau misalkan tahu tentang gelapan dunia, kejahatan dunia, ya pengetahuan aja, tapi jangan bikin risau. Kalau Mbak supaya nggak risau gimana? Baca aja Quran, 1 juz sehari aja udah risaunya hilang. Insya Allah hilang. Ya. Aduh ini waktunya udah banyak ya lewat ya Teh Ika ya. Ya Bunda. Ya. Di saya sendiri waktu Indonesia bagian tengah soalnya. Oh ya, jadi udah jam 16.45 ya?
Ya, 1845 di sini, Bunda. 1845 ya. Baik, silakan mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini, pertemuan kita hari ini. Silakan ditutup Teh Ika. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua.